kantor itu menjadi suri teladan kepada kami. Mudah-mudahan teman-teman dan kami pun bisa berangkat seperti apa yang Ibu laksanakan. Amin. Pada saat nanti. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak Ibu, terutama para ulama sesepuh dan ibu-ibu yang ada di Rawasemut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Kami haturkan kepada Bapak Agus Sukarni, dan selanjutnya mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman Syukur MAD. Kami silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga besar Bapak Dedi dan Ibu Dr. Erlina yang saya hormati, Bapak dan Ibu, para ulama, asatid wa asatidah wal huzaz, para haji, tokoh masyarakat, dan mohon maaf Bapak yang baru sambutan, saya lupa namanya, yang saya hormati Pak. Saya Rahmat Syukur dari pembimbing ibadah Alia Wisata yang kebetulan bertugas di musim haji 2023 yang insya Allah berangkat hari Kamis 8 Juni 2023, terbagi dengan beberapa kelompok terbang karena cukup banyak Alia, 200 lebih tahun ini kita akan berangkat. Dan Pak Dedi, Ibu Dr. Erlina termasuk bagian jamaah haji tahun ini. Haji tahun ini cukup unik juga karena haji setiap tahun unik Pak. Apa yang terjadi di tahun lalu, apalagi tahun-tahun sebelumnya, tidak bisa dijadikan rujukan, kalau bahasa dokter rujukan untuk yang berangkat tahun ini. Betul kata Bapak tadi yang dari kementerian bahwa gak usah banyak macam-macam pikiran, yang penting fokus untuk beribadah haji, karena Allah akan menjamin semua yang ditinggalkan, baik keluarga, baik harta, dan apapun dalam qudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dedi mengharapkan hajinya mabrur, Ibu Dr. Erlina mengharapkan hajahnya mabrur, dan semoga tentunya Allah jadikan nantinya manasik hajinya yang dilaksanakan langsung di tanah suci menjadi mabrur dan mabrurah. Mabrur itu secara lugawi atau etimologi baik. Secara terminologi atau istilahi, arti mabrur atau mabruroh, hajinya baik karena memenuhi daripada syarat, rukun, dan wajib haji. Pelaksanaan hajinya sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah arti mabrur secara etimologi ataupun terminologi. Bahasa pesantrennya istilahi. Dan pesan bagi yang akan berangkat haji kiranya sangat tepat untuk mendoakan Bapak dan Ibu yang berangkat haji agar mabrur dan mabrurah.
Orang yang berhaji dalam istilah fikih disebut haj. Sementara implementasinya adalah mabrurun. Orang yang berhaji diharap baik, diterima karena pelaksanaannya sesuai dengan syarat, rukun dan wajib haji. Dan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khudhu anni manasikakum. Mengapa ada istilah haj kemudian mabrurun? Supaya kita benar dalam mendoakan orang-orang yang akan berangkat haji. Karena dalam beberapa perspektif fikih, kalau orang yang sholat itu namanya musallin gitu ya. Diharapkan dalam sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus mukhlisun. Di zakat itu ada istilah muzaki, orang yang berzakat. Maka implementasi orang yang zakat adalah mukhlisun, juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam puasa juga kemarin kita sering menyebut kata apa? Shaimun, orang yang berpuasa. Implementasinya imanan wa ihtisaban. Jadi puasa yang diterima itu adalah yang dasar iman dan penuh pengharapan semata-mata ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam jaki ada istilah mabrurun. Bagaimana mencapai haji yang baik? Atau juga bisa dikatakan haji yang diterima. Diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping ada kata mabrurun, ada makbulatan. Maqbulah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mabrur, agar mabruro, agar makbul, agar makbula. Pertama, harta yang dikeluarkan untuk berhaji harus harta yang suci. Karena haji ini adalah yang menitik beratkan, di salah satunya adalah finansial. Karena kata para ulama, haji itu titik beratnya di finansial, di kolbiyah, kemudian di jasmani. Ditambah lagi satu, karena kemarin 2 tahun diuji COVID, aman. Kenapa aman Pak? 2 tahun Pak Dedi sama Ibu Dr. Erlina, mohon maaf Pak Dedi, saya nyebutnya Pak Dedi ya, keakraban. Itu mungkin tertunda ya Pak? Tertunda 2 tahun. Kemarin 2022 tertunda juga ya. Karena apa? 2025 itu yang 65 ke bawah yang boleh berhaji, 65 ke atas tidak boleh. Tahun ini adalah istilah hajinya ramah lansia, karena hampir 70% orang-orang lansia. Saya lihat Bu Dede mau Pak Dokter, Pak Dede mau Dokter, ini termasuk kata Pak Bapak tadi jamaah muda, ya. Sehingga mudah-mudahan sehat ya Pak. Amin. 2 tahun Pak, sehingga tidak ada haji. Kenapa? Bayar sudah, cek kesehatan layak berangkat, hati sudah mau, tapi di Indonesia dan di Saudi tidak aman. Kenapa? Karena ada wabah COVID-19. Umroh juga sempat tidak umroh. Ada juga mungkin negaranya aman, gak ada wabah, sehat, tapi duit can boga, cek orang Sunda mah, atau mungkin belum cukup untuk bayar WNH, gak wajib juga. Atau juga ada uang udah cukup, ya. Hati mau, tapi kata dokter kesehatannya tidak layak untuk berangkat. Karena ada beberapa penyakit yang tidak layak untuk berangkat. Maka itu pun tidak wajib berhaji. Nah, karena haji ini menyangkut titik-titik yang seperti tadi, finansial, jasmania, qalbiyah, aman, maka dalam memenuhi semua itu, khususnya yang menyangkut finansial, harus dengan harta
yang suci dan halal, agar ibadah kita haji atau ibadah yang lainnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pesan bagi yang akan berhaji agar mabrur dan mabrurah, gapailah haji mabrur itu dengan ilmu. Karena semua ibadah ada tata caranya. Jangankan ibadah, Pak, yang mungkin kita nggak dianggap ibadah, kayak pakai peci. Pakai peci bisa bernilai ibadah kalau tahu ilmunya. Bapak kalau melihat orang pecinya udah agak kemerah-merahan, kemudian begini, kalah tilu. Itu kan lain lagi, Pak. Orang peci lagi main gaplek. Gak ada yang benar pakai main gaplek itu pakai peci. Kalau agar jalannya berwibawa, nah ini jidatnya ditutup, berwibawa. Tapi kalau peci begini dipakai sujud, nggak sah sholatnya. Kenapa? Jidatnya tertutup. Bahkan selai rambut menutup jidat, nggak sah sholatnya. Jadi kalau lagi sholat, buka jidatnya. Ini ilmu pakai peci, apalagi tayamum, apalagi sholat, apalagi puasa, lebih-lebih rangkaian rukun Islam yang menjadi puncak dari ibadah dalam rukun Islam, yakni ibadah haji. Setelah syahadat, setelah sholat, setelah puasa, setelah zakat, setelah haji, puasa, haji. Sehingga ada dua ibadah dalam rukun Islam yang Allah wajibkan bagi orang yang mampu saja. Umat Islam mungkin tidak memenuhi dalam pelaksanaan rukun Islam kelima-limanya. Syahadat oke, sholat semua kan. Tapi ketika berbicara zakat bagi orang yang mampu, sudah sampai nisabnya. Ketika bicara puasa, semua diwajibkan kecuali wanita yang sedang datang bulan, atau mereka yang bekerja di tambang yang berat, atau wanita yang sedang hamil atau menyusui, atau mereka yang sedang sakit, atau mereka yang sedang musafir atau dalam perjalanan. Pada intinya diwajibkan semua. Tapi haji bagi orang yang mampu. Maka bapak dan ibu itu sudah kategorinya orang mampu, kata bapak tadi. Dasarnya apa? Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Karena Allah lah berhaji. Bagi siapa? Bagi yang mampu menuju ke tanah suci. Tadi oleh dua adik kakak digambarkan ayatnya. Wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan, berhajilah, pemenuhi seruan Allah ya, bagi siapapun yang diundang. Pak, kita sudah dapat undangan belum? Orang jawab yang awam belum. Padahal undangan sudah. Ini undangannya. Waktu Ibrahim berada di puncak Jabal Qubais di pinggir istana raja dekat Masjidil Haram, Allah perintahkan untuk menyerukan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, mana mungkin suaraku sampai?" Kata Allah, "Aku yang akan menyampaikan." Ya. Dalam konteks kekinian, didominasi teknologi informasi, ya, di zaman dominasinya teknologi, sekarang ayat ini sudah bisa kita nikmati dimanapun kita berada. Kita dengar ayat ini dimanapun kita berada ya. Mau yang di Cicagonya atau Cikaso Bandung, semua mendengar, Pak. Mau bapak yang sedang di Mekah atau kita yang di rumah, bahkan yang di kamar tidur. Dengan adanya HP ini, kalau kuotanya kuat tapi klik aja Masjidil Haram keluar, klik aja Masjid Nabawi keluar. Apa yang sedang terjadi di Ka'bah, yang tawaf sekarang kita bisa lihat di televisi. Inilah bukti Allah menyampaikan dalam abad kemodernan sekarang ini ya.
Sehingga orang berdatangan dari seluruh penjuru dunia, walaupun dengan unta yang kurus kendaraannya. Unta yang kurus waktu itu karena saking jauhnya perjalanan. Ya. Mungkin zaman nenek moyang naik kapal laut masih termasuk orang jauh, karena 3 bulan di perjalanan, 3 bulan pulang, sehingga orang yang di rumah itu udah lupa sama bapak emaknya. Ini pulang apa kagak lupa, tiba-tiba pulang gitu ya. Sekarang 9 jam dari Soekarno-Hatta, 9 jam. Nanti katanya kalau jet supersonik sudah ditemukan 3 jam. Mungkin aja. Orang sekarang tawaf aja yang mungkin kecapean bisa pakai motor Pak di atas. Enak kan? Capek udah naik motor aja, 200 real bayar. Udah tinggal pencet jalan, udah kita nggak capek ya Pak. Zaman sekarang, jangan-jangan tahun depan tawaf juga sudah ada putarannya, celak muter sendiri mungkin. Sekarang gambarannya dari tenda Mina Haji Reguler yang jauh itu, terowongan 2 terowongan yang panjang itu tinggal duduk saja atau berdiri, eskalator udah berjalan Pak. Untungnya dari terowongan 2 ke Jamarot belum ada eskalator. Kalau ada enak, lebih enak lagi. Terus di tempat Jamarotnya ada eskalator yang muter, udah sambil muter peletok, loh enak banget tuh haji. Ke depan kayaknya mungkin juga. Dulu Nabi tidak membayangkan ada lantai 2, ada lantai 3, ada lantai 4. Sehingga dulu pernah berdebat sah orang tawaf di lantai 4. Karena Nabi tidak mencontohkan. Coba, sah nggak niat di atas pesawat yang searah dengan Yalamlam? Memang fikihnya begitu. Kalau yang melewati Yalamlam pakai ihram niat. Ya memang hukumnya. Cuma saran saya kepada para pilot pernah, karena saya juga punya yayasan Haji Reguler Pak. Pak pilot berhenti heula atuh sakedeung di Yalamlam teh entong belenyeng wae. Tahu Pak bahasa tenang? Berhenti sejenak supaya orang niat cukup. Karena kalau labbaik itu pesawat kelewat Yalamlamnya. Sah enggak sah. Oleh karena itu adalah Majelis Ulama Indonesia di Fatwa 80 kemudian diperbarui 82 sah mikot di Jeddah. Sah, jangan diperdebatkan. Yang setuju hayu, yang enggak hormati. Jangan diperdebatkan. Nah sekarang Pak, turunnya di terminal baru di Jeddah itu yang ada akuarium kayak di Dubai. Kita nggak bisa pakai ihram lagi di situ. Jadi kalau dipaksaan di situ kita buru-buru harus naik bis. Mikir lagi tahun ini kita sama tim, akhirnya kita pakai ihram sebelum naik pesawat di Soekarno-Hatta. Supaya nanti lewat Yalamlam semuanya sudah oke untuk labbaik Allahumma hajjat, insya Allah terpenuhi. Kalau enggak kelewat itu. Apalagi yang pakai ihramnya di atas pesawat minjem dapurnya pramugari. Isinya 400, paling muat 6. 466, taruh bapak-bapaknya 200. Kayak apa sih kiamatnya itu di pesawat? Enggak mungkin juga. Kalau 6 orang masih silakan. Ada teman saya yang ngotot dengan fikih lama, sholat sambil duduk itu kayaknya nggak sempurna, sehingga tayamumnya aja bawa debu Pak di plastik. Kan fikihnya tayamum itu harus ngodok 1 siku, bubukan itu debu, bawa tempel. Nah kalau semuanya bawa debu gitu, lucu juga. Apakah agama seperti itu? Sementara kata Allah la yukallifullahu nafsan illa, kata Nabi yasir wala tu'asir, mudahkan jangan kau persulit. Maka para ulama mayoritas kita tempat duduk di pesawat yakinkan ada debu, udah gitu aja. Daripada bawa debu, nempelin ke tempat alasnya juga ngebul tuh. Kalau 400 gitu semua pramugari, insya Allah kaperpenan Pak sekarang sudah kena debu. Bahkan saya colotnya sama teman saya yang begitu, ente kalau nggak percaya debu ada di tembok atau di jok pesawat, tempelkan telapak tangan Anda di dada belakang pramugari. Karena pramugari mah keluar masuk pesawat pasti ada debu. Dicoba ditempelin malah ditabok sama pramugari. Nah agama tidak begitu Pak. Dalam kondisi tertentu silahkan yakinkan di jok pesawat itu ada debu.
Yakinkan di rumah sakit yang sedang sakit tidak boleh kena air, diwudukan sama anaknya juga bisa. Yakinkan tembok rumah sakit itu ada debu. Itulah agama dalam titik-titik tertentu, tidak memberatkan, tapi jangan diringan-ringankan. Itu ya Pak De, Pak. Jadi sekarang naiknya di mana? Pakai ihramnya Pak De di Soekarno-Hatta. Kalau belum biasa, kalau saya sih udah biasa. Perasaan saya, busana yang paling nyaman dan segar, menyegarkan sirkulasi udaranya bagus, ya kain ihram Pak. Karena nggak ada yang kejepit salah satu pun, lancar semua. Tapi kalau yang biasa kan risih, ya udah pakai celana dalam dulu lah, pakai oblong. Entar setengah jam mau yang lambuka, tidak ada. Kan masih banyak teori dan cara yang positif. Ya, jadi ini cara berhaji. Nabi nyontohin nggak? Pakai ihram di Soekarno-Hatta, boro-boro Soekarno-Hattanya juga belum ada, Pak. Nabi nyontohin nggak niat di atas pesawat, boro-boro waktu itu kendaraannya unta. Jadi sekarang banyak masail fikih dalam haji yang tidak boleh kita perdebatkan. Setuju, hayu, enggak, tetap bersaudara. Pelaksanaan haji Rasulullah itu Pak dari Mekah ke Mina dulu, bermalam di Mina, paginya menuju Arafah, wukuf, selesai wukuf balik Musdalifah, balik Mina lagi. Kalau kita mengikuti cara Nabi seperti ini bagus, sunnahnya dapat. Kita coba, pemerintah Indonesia kita coba dari Mekah ke Mina dulu, bermalam di Mina, pagi ke Arafah balik ke Musdalifah. Saya kira akan menambah problem. Yang sekarang aja problem. Oleh karena itu Mekah ke Mina dulu itu masalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib haji, syarat pun tidak. Jadi kalau dari Mekah ke Arafah boleh nggak? Boleh, karena itu rukunnya. Tapi kalau yang mau ke Mina dulu, biasanya pemerintah Indonesia harus tanda tangan di kertas putih. Apapun yang terjadi tanggung jawab saya. Gusmin gak bertanggung jawab, Dirjen Haji gak tanggung jawab, Direktur Travel gak tanggung jawab, Ketua Yayasan Dirjen gak tanggung jawab. Yang tanggung jawab dirinya sendiri. Dan sudah banyak terjadi. 2008 pecah Pak, ininya tuh pecah-pecah, berdarah gak henti-hentinya karena berjalan dalam panasnya matahari yang luar biasa. Belum bawa-bawa barang sendiri. Nah, saya kira agama nggak begitu, Pak. Contoh, Nabi setelah tawaf wada langsung pulang ke Madinah, karena ontanya diikat di pinggir Masjidil Haram. Bisakah kita wada langsung pulang ke Indonesia? Nggak bisa, karena harus ke hotel dulu, nurunin koper dulu, bis masuk juga macet. Jadi konteksnya sudah berbeda dengan Nabi. Yang penting yang samanya mana Ustaz? Tawaf wadanya sama, cara pulangnya berbeda. Ora opo-opo kata orang Jawa. Karena ini juga suka diperdebatkan. Jadi kita banyak hal di haji juga, di tenda Mina Pak suka ada obrolan yang ngabisin beras. Gak perlu diobrolkan. Hal yang pokok tidak usah diperdebatkan. Bapak Dedi di Madinah kunut gak? Enggak. Saya lihat di sini ada ratib, berarti orang yang suka kunut. Kalau yang ratiban mah udah ciri itu Pak. Yang tahlil yasin, yang doa arwah itu orang yang kunut. Walaupun mungkin tidak kunut, tapi cirinya memang yasin tahlil yang kunut Pak. Biasa nggak nyebut NU. Kan NU ada juga nasi uduk Pak NU itu. Tapi ketika di Madinah Pak Dedi mau kunut berjamaah, ya batal perjamaahnya. Di Masjidil Haram mau kunut, ya batal perjamaahnya. Ketika di Madinah, di Masjidil Haram, di seluruh Saudi Arabia, gak usah kunut karena paham sono gak ada kunut. Buya Hamka aja sama Dr. Idam Holid saling menghormati. Idam Holid imam di kapal laut mau haji, Buya Hamka makmum, angkat tangan walaupun tidak amin, amin. Besoknya Buya Hamka yang imam subuh, Idam Holid yang makmum, dia kagak kunut, gak kunut, karena imamnya tidak. Tapi Buya Hamka orang berfikih cerdas, dia ada jeda dulu setelah Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya kenapa?
Buya Hamka nggak langsung sujud, berdiri dulu, duduk, diam dulu sejenak, menghormati Idam Khalid yang Masya Allah, ini akhlak ulama, beda sama akhlak jamaahnya yang sekarang Pak, sangat beda. Imam Syafi'i sama Imam Maliki, Imam Maliki jarang ke muridnya, ke Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i muridnya. Imam Malik itu ulama besar di Madinah, di kuburnya jadi dekat Nabawi. Imam Syafi'i jarah ke Imam Maliki, Imam Maliki jarah ke Imam Syafi'i, sudah pada meninggal. Saling menghormati. Ini dulunya orang nggak kunut, guru saya, kata Imam Syafi'i. Cerita sama muridnya. Nah inilah akhlak-akhlak ulama ini yang perlu dilestarikan di Indonesia saat ini. Bukan yang teriak-teriak setelah sholat, haram, bina, neraka. Kasihan habis sholat salaman ke neraka, kan repot. Yang mau berangkat haji, walimatus safar, gak ada dari nabinya. Jangan-jangan kan mabrur melaksanakan walimatus safarnya penyebab ke neraka. Jadi semua ke neraka yang hadir sekarang. Ya, kalau saya enggak Pak, yang hadir saat ini insya Allah keberkahan dari orang yang berangkat haji. Amin. Orang sering datang ke orang yang walimatus safar, lama-lama dia akan berhaji. Terdekat nganter ke asrama haji, paling terdekat itu. Nah kembali kepada cara haji. Cara haji ada caranya. Jadi Pak Dede dan Ibu, saya pembimbing ibadah, kebetulan ketua timnya, sangat bertanggung jawab menyampaikan rukunnya. Ini yang paling pokok. Kemudian wajibnya, ya. Nah itu cara yang ketiga. Di haji ini harus menyadari diri lah. Ya kalau ada apa-apa jangan karena sebab dosa. Yom Hajar Aswad meletak jidat ke sikut ini gara-gara suka nyikut di tanah air. Bukan. Emang desak-desakan Yom Hajar Aswad itu. Nenek-nenek dari haram pulang ke hotel nggak tahu jalan. Bukan karena dosa, boro-boro bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak bisa. Nggak ada karena dosa, Allah menjamin Pak. Sebelum berangkat dosanya udah digugurkan sama Allah. Apalagi dia wukuf. Gak bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, bisanya bahasa Sunda. Diterima oleh Allah hajinya. Yang nggak nerima itu polisi yang bertugas. Karena ini saking pusingnya, nekat pakai bahasa Arab. Ihdinas siratal mustaqim. Kata polisi, siratal ladzina an'amta. Ya tetap nggak ketemu jalan ke hotel. Ada orang Ciamis nawar kerudung, kata pedagang, asyarah real, nekat juga pakai bahasa Arab. Arba'a rakaat. Maksudnya 4 real buat 4 rakaat. Jadi jangan selalu terhadap dosa. Yang keempat, insya Allah haji itu nambah wawasan. Di Gatot Subroto, gedung Bidakara hanya Alia doang. Sampai Cekareng itu sudah se-Indonesia. Sampai Jeddah udah sedunia. Dipersatukan, ditawaf dalam irama yang sama, gerakan yang sama. Artinya, kalau orang sudah berhaji, jangan cudekan. Hilapiah, udah bebaskan aja. Yakin kita melaksanakan? Yakin. Ya gitu, saling menghormati. Ya, sehingga kalau manasik haji dilaksanakan dengan benar, itulah haji yang mabrur. Itulah haji yang mabrur. Sebenarnya mana mabrur bukan kepada orangnya, tapi dari caranya yang benar. Sehingga yang benar itu Pak, kalau orang pulang haji, semoga Bapak Ibu ya manasik hajinya mabrur. Gitu yang betul, bukan pada orangnya, tapi caranya yang benar. Dengan cara yang benar, karena mabrur, maka pribadinya, fisiknya, hatinya, pikirannya akan mabrur, akan baik. Cara pandangannya baik, hatinya tidak akan pernah suuzon, walaupun ada akan dipalingkan lagi. Fisiknya dipenuhi dengan makanan yang sehat dan halal. Inilah orang yang mabrur dan memperpanjang tali silaturahim, memberi santunan anak yatim, fakir miskin, syiar Islam, dia cinta. Itulah haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga bermanfaat dan mari kita hantarkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Rabbana, tunjukilah kepada kami kepada jalan yang benar, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Ya Allah ya Rabbana, bukalah pintu hati kami dengan sinar petunjuk-Mu, sehingga iman takwa ada di dalam hati kami. Hiasilah tingkah laku kami dengan akhlak yang terpuji. Kami mohon kepada dua hamba-Mu yang akan berangkat haji tahun ini, berikan keamanan, keselamatan,
kesempurnaan, kemampuan melaksanakan manasik haji, berziarah ke makam Rasul, berdoa di tempat-tempat mustajab, berziarah di Siti Tur Madinah dan Mekah menjadi nilai kesempurnaan ibadah haji. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.